Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Restu Landari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Dan berikut informasi selengkapnya. DPR RI menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada seluruh anggota masyarakat yang gugur dalam aksi unjuk rasa pada pekan lalu. Unjuk rasa diketahui menyebabkan jatuhnya sejumlah korban jiwa. DPR RI menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada seluruh anggota masyarakat yang gugur dalam aksi unjuk rasa pada pekan lalu yang berlangsung sejak 25 hingga 31 Agustus 2025. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyatakan, Komisi 1 DPR RI bersama dengan mitra menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia seperti arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Utut saat konferensi pers yang digelar usai rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandjo Budirevita. Dilaporkan unjuk rasa menelan 6 korban jiwa dari sejumlah daerah di Indonesia. Demonstrasi berujung rucuh. Korban tewas yakni Afan Kurniawan, Akbar Basri alias Abai, Sarinawati, Saiful Akbar, Budi Haryadi, dan Reza Sendi Pratama. Kami sampaikan, kami seluruh anggota komisi dan mitra kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap wafatnya anggota masyarakat dalam situasi dari tanggal 28 sampai 31 kemarin. Tentu semua sudah terinformasikan bahwa ada yang membantu orang per orang, ada yang membantu melalui institusi. Kita doakan mereka semua husnul khotimah. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR RI. Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan mulai Senin 1 September 2025. Wakil Ketua Umum Waketum Viva Yoga dalam keterangan yang dibagikan Minggu 31 Agustus 2025, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio, dan Surya Utama Uya Kuya sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Viva Yoga berharap masyarakat dapat bersikap tenang menyikapi permasalahan yang terjadi. Ia ingin kepercayaan kepada Presiden Prabowo terus terjaga. PAN menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Hal serupa dilakukan oleh Partai Nasdem hari ini. Anggota DPR RI Ahmad Sahrodi dan Nafa Urbah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI buntut ucapan yang dianggap mencederai rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Tidak hanya PAN, Partai Nasdem juga menonaktifkan 2 anggota DPR dari fraksinya, Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah. Keduanya dinonaktifkan gara-gara menyampaikan ucapan yang dianggap mencederai perasaan rakyat. Keputusan itu ditekan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada hari Minggu 31 Agustus 2025. Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025. Hermawi menjelaskan bahwa dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik. Menurut Hermawi, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbah sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik. Sahroni sempat menyebut usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol. Sahroni juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkis sekalipun mereka masih anak-anak. Sementara Nafa Urbah membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Nafa Urbah menyebut perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet. Diketahui unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu. Peristiwa itu membuat publik semakin marah. Setelah itu unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Urbah. Terus habis itu diganti, ya udah akhirnya Nafa Urbah aja. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan anggota Dewan yang telah ditetapkan nonaktif tidak akan menerima gaji dan fasilitas apapun. Dan berikut informasi selengkapnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad menegaskan anggota Dewan ditetapkan nonaktif tidak akan menerima gaji dan fasilitas. Hal tersebut ditegaskan usai berdialog dengan perwakilan mahasiswa di gedung DPR RI Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu sore 3 September 2025. Dasko menyatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Sekretariat DPR mengenai kebijakan ini. Sejumlah anggota Dewan dinonaktifkan yaitu Adis Kadir dari Partai Golkar, Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari Partai PAN. Pimpinan partai sudah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas yang terkait dengan kedewanan termasuk gaji dan fasilitas lainnya. Dari Jakarta, Natasha Alko dan Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, tadi sudah disampaikan Partai Demokrat meminta maaf atas perilaku dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR fraksinya yang belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Wakil Ketua Umum yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan pentingnya introspeksi. Wakil Ketua Umum dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyampaikan permohonan maaf jika kadernya yang berada di DPR RI masih belum menjadi wakil rakyat seperti yang diharapkan. Ibas mengatakan pihaknya juga telah mengevaluasi tuntutan masyarakat terkait tunjangan DPR untuk dihentikan atau dibatalkan. Demokrat juga telah mengambil sikap dan setuju agar seluruh keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Ibas juga menegaskan partainya di parlemen siap untuk dikritik. Ia menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Anggota DPR RI, pimpinan fraksi Partai Demokrat, kami memohon maaf jika selama ini perilaku dan kegiatan-kegiatan kami di DPR RI belum mencerminkan sebagai wakil rakyat yang diharapkan. Tentu kami ingin mengkoreksi secara mendalam sebagai introspeksi dan bagian dari kontemplasi. Wakil Ketua Umum dan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas berharap penyampaian pendapat dilakukan dengan cara baik. Seluruh elemen termasuk TNI, Polri, dan masyarakat harus sama-sama menjadi bagian untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selain itu, Ibas juga menyuarakan agar seluruh anggota Partai Demokrat agar menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku yang senantiasa pro-rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen.
Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, menanggapi aksi geruduk massa ke sejumlah rumah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dev menyebut hal tersebut sudah masuk ranah tindakan pidana. Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, memberi respon mengenai geruduk massa ke rumah sejumlah anggota Dewan. Menurut Dev, tindakan tersebut sudah masuk ranah tindakan pidana. Hal tersebut disampaikan Dev saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 1 September 2025. Dev menegaskan tindakan penggerudukan ke rumah sejumlah anggota DPR maupun salah satu menteri tidak bisa dibenarkan. Karenanya ia menyarankan kasus tersebut diserahkan kepada penegak hukum untuk diusut tuntas. Sebelumnya, kediaman Ahmad Saroni dan Nafa Urba dari fraksi Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama dari fraksi PAN, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani didatangi massa. Isi rumah dijarah dan dirusak. Mantap, lootingan malam ini. Itu sudah jadi tindak pidana, sudah penjarahan. Tentu itu tidak dapat dibenarkan dan kita serahkan kepada aparat hukum. Memang bila mana ada yang pelanggaran pidana agar diproses sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono juga menanggapi permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menginvestigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia saat aksi unjuk rasa selama beberapa hari pada pekan lalu. Dev menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat, memiliki undang-undang serta mekanisme hukum. Aksi unjuk rasa di Indonesia beberapa waktu lalu menyedot perhatian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turut memantau serangkaian kekerasan dalam gelombang demonstrasi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menanggapi permintaan PBB menginvestigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia saat aksi unjuk rasa pada pekan lalu. Hal tersebut disampaikan Dev usai rapat dengan Kementerian Luar Negeri pada Selasa 2 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dev menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat, memiliki undang-undang serta mekanisme hukum. Menurut Dev, setiap dugaan pelanggaran harus diproses sesuai hukum berlaku di dalam negeri. Dengan Kemlu, mungkin kita bisa bahas lebih dalam lagi tentang sikap Kemlu terhadap situasi tersebut. Akan tetapi kita memiliki kedaulatan, kita memiliki aturan undang-undang kita sendiri, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dinilai itu ada, itu harus ada proses hukumnya. Jadi kita serahkan kepada aparat hukum sesuai dengan aturan dan juga hukum yang kita miliki. Mengenai penangkapan sejumlah aktivis usai aksi, Dev menyebut hal tersebut bagian dari proses hukum. Dev menekankan perlu dilihat terlebih dahulu apakah melakukan pelanggaran atau hanya dimintai keterangan oleh aparat. Sebelumnya, juru bicara kantor HAM PBB Rafina Samdasani mendesak penyelidikan menyeluruh mengenai cara aparat keamanan menangani gelombang demonstrasi terjadi pekan lalu. Ia menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional termasuk penggunaan kekuatan. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menyatakan akan berkoordinasi dengan Polri untuk memilah mana saja masa demo pada Agustus 2025 bisa dibebaskan dari tahanan. Pemilahan lantaran masa ditahan polisi tidak seluruhnya aktivis berunjuk rasa. Pertama, tim investigasi terkait. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa merespon permintaan mahasiswa meminta pemimpin DPR RI menghubungi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar segera membebaskan massa aksi yang ditangkap saat unjuk rasa pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Saan mengatakan pihaknya akan mendengarkan polisi terkait pelanggaran yang dilakukan pendemo hingga berujung penangkapan. Saan mengatakan jika murni demonstrasi, maka para pendemo akan dibebaskan. Saan berjanji segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, kami akan memilah, nanti akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko, mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat
untuk dilakukan pembebasan. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin yang kita tahu. Nah yang kedua, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Demokrasi dan supremasi sipil. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto merespon isu penerapan darurat militer imbas kerusuhan pada demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah pekan lalu. Utut menegaskan isu penerapan darurat militer tersebut tidak benar. Hal tersebut disampaikan Utut usai hadiri rapat kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Marsikal Doni dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Tidak hanya Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto yang menyatakan penerapan darurat militer tidak benar. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Ia menegaskan TNI tidak memiliki niat maupun rencana untuk mengambil alih keadaan. Jenderal TNI Tandio menekankan bahwa seluruh prajurit TNI tetap berada dalam koridor konstitusi dan solid bersama Polri serta Kementerian Pertahanan. Ia menjelaskan keterlibatan TNI dalam penanganan situasi hanya dilakukan atas dasar regulasi dan permintaan resmi dari institusi lain. Yang jelas tadi Komisi 1 kita semua sepakat bahwa kita harus jaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden nafasnya seperti disampaikan di Batu Jajar adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Bapak Presiden menginginkan kita ke depan maju, tidak saling menyalahkan. Semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ. Ya, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama. Ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan DPR memiliki komitmen sejalan dengan aspirasi rakyat mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Dasko mengatakan RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rampung. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya menaruh atensi terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Dasko mengatakan RUU perampasan aset akan dibahas setelah revisi KUHP rampung. Hal tersebut disampaikan Dasko usai forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Dalam forum perwakilan mahasiswa menyinggung soal tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Lebih lanjut, Dasko menyebut pimpinan DPR RI sudah memberikan arahan agar proses revisi KUHP segera dituntaskan Komisi 3 dan rampung pada masa sidang ini. Revisi KUHP bersinggungan dengan RUU perampasan aset. Pada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini yang untuk KUHP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Demikian. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya. Kabar Parlemen segera kembali usai jeda.
Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono mengutuk kasus penembakan terhadap Zetro Leonardo Purba, diplomat KBRI 5 Peru. Dev meminta Kementerian Luar Negeri mengusut tuntas kasus tersebut. Diplomat Indonesia tewas di Berondong 3 tembakan adalah diplomat KBRI 5 Peru, Zetro Leonardo Purba, tewas terkena timah panas. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 2 September 2025 menyatakan pihaknya mengutuk kasus penembakan tersebut dan meminta Kementerian Luar Negeri mengusut kasus hingga tuntas. Kita pertama mengutuk kejadian tersebut dan kedua kita meminta agar ditelisik lebih dalam dan juga ada SOP-nya untuk pengamanan kepada diplomat kita. Menurut Dev, kasus penembakan tersebut merupakan tindakan kriminal, sehingga pihaknya meminta kepada aparat dan pemerintah Peru membongkar kasus pembunuhan diplomat Indonesia. Kita minta untuk aparat hukum kita dan juga dari pemerintahan Peru untuk mendalami ini dan juga membongkar kasus ini seperti apakah ini ditargetkan hanya kepada diplomat kita atau kepada seluruh diplomat yang ada di Lima, menilai apapun sampai dengan ada penyelidikan lebih dalam. Selanjutnya, DPR RI akan membahas kasus penembakan tersebut bersama dengan Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono dalam rapat Komisi 1 DPR RI. Diketahui Zetro Leonardo Purba tewas ditembak 3 kali oleh orang bersenjata tak jauh dari apartemen disewanya pada Senin 1 September 2025 waktu setempat. Penembakan terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri dan kemudian dicegat pria tak dikenal sebelum akhirnya ditembak. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. DPR RI dan Wakil Menteri Pertahanan Marsikal Doni Ermawan serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menggelar rapat kerja membahas anggaran 2026 dan pagu definitif sebesar 180 triliun rupiah. Rapat digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 1 September 2025 lalu. Komisi 1 DPR RI dan Wakil Menteri Pertahanan Marsikal Doni Ermawan serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita menggelar rapat kerja membahas anggaran 2026 dan pagu definitif sebesar 180 triliun rupiah. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menerangkan pembahasan anggaran 2026 menjadi kesempatan bagi Komisi 1 DPR RI untuk memastikan TNI memiliki kemampuan memadai menghadapi tantangan keamanan nasional. Dev menyebutkan pembahasan anggaran 2026 mengenai bagaimana modernisasi mampu meningkatkan kemampuan dan kapasitas TNI menghadapi perkembangan global ke depannya. Topik utama itu adalah pembahasan awal akan anggaran 2026 yang dimana Presiden telah menyampaikan rencana beliau untuk anggaran 2026 dan juga pagu definitifnya sekitar 180-an triliun. Dan ya kita ingin membahas lebih detail tentang bagaimana modernisasi dan juga peningkatan kapasitas TNI dalam menghadapi perkembangan global ke depan. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian rangkuman informasi dalam Kabar Parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Restu Wulandari bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.